Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Qatim lana fi kulli halina Qatim lana fi kulli halina mamlu'a bil hikmah mamlu'a bil iman mamlu'a bil hikmah mamlu'a bil iman Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Kullu hidayah minka ya Allah Hablul litaqwa ilaika ya Rabbi Kullu hidayah minka ya Allah Hablul litaqwa ilaika ya Rabbi Kul 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 kullu zaman sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Buruk sangka atau suudzon bukanlah ciri orang beriman. Orang beriman lebih mendahulukan prasangka yang baik kepada semua orang, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu makna suudzon dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Di studio telah hadir Ustadz Rizal Panigoro yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu bahaya berburuk sangka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI Gorontalo, dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Haromain, Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jamaah, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Assalamualaikum Bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini bahaya berburuk sangka. Makna suuzon atau buruk sangka itu apa Ustadz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Ibu-ibu yang Masya Allah hari ini dengan warna yang, kalau kata anak muda sekarang Ustazah, warna yang soft, warna yang teduh, ya seteduh cuaca pada hari ini. Insya Allah juga bisa meneduhkan pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih bisa hidup hari ini, memperbaiki diri sembari menanti kapan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat semoga kita semua yang hadir di tempat ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Baik, tema kita hari ini adalah tentang bahaya suudzon atau bahaya berburuk sangka. Ya, jadi suudzon itu bahasa Arab dari berburuk sangka atau prasangka buruk. Su itu artinya buruk atau keburukan, su'un atau su. Makanya kalau orang meninggal dunia kan kadang-kadang kita dengar kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Khotimah itu artinya penutup. Artinya kematian yang buruk, penutup yang buruk. Dia meninggal dalam keadaan bermaksiat, dia meninggal dalam keadaan berzina, dia meninggal dalam keadaan berdosa, maka dia meninggal orang bilang su'ul khatimah, kematian yang buruk. Maka su'uzon adalah prasangka yang buruk. Karena zon itu artinya prasangka, ya, atau dugaan. Jadi prasangka yang buruk, su'uzon. Nah, kenapa ini berbahaya? Pertama, sudah disampaikan tadi dari Ustazah, bahwa ini merupakan dosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, jauhi apa itu yang namanya prasangka. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka itu merupakan dosa. Sebagian dari prasangka itu merupakan dosa. Dan Masya Allah, sebagaimana amalan, ada amalan fisik, ada amalan hati, dosa juga begitu. Ada dosa fisik, ada dosa hati. Amalan fisik apa? Misalnya orang sholat itu amalan fisik, orang sedekah itu amalan fisik, orang haji itu fisik semua. Tapi apa itu amalan hati? Amalan hati itu sabar, amalan hati itu ikhlas, amalan hati itu qanaah. Begitupun dengan masalah dosa. Ada dosa fisik. Misalnya seseorang mencuri, seorang mengambil yang bukan haknya, seorang melakukan suap menyuap. Itu termasuk bagian dari dosa fisik. Tapi ingat, di balik dosa fisik ada dosa yang jauh lebih berbahaya, yaitu dosa hati. Apa saja dosa hati? Banyak. Ada orang yang kemudian riya. Riya itu tidak ikhlas. Ada orang yang kemudian iri, tamak, tidak senang ketika melihat orang lain diberikan nikmat oleh Allah. Termasuk salah satunya adalah yang namanya berburuk sangka kepada orang lain. Berburuk sangka kepada orang lain. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Bahayanya di mana? Karena ini merupakan cikal bakal dosa-dosa yang lain. Cikal bakal daripada dosa-dosa selanjutnya. Makanya dalam ayat Al-Hujurat tadi setelah dijelaskan tentang bahaya prasangka, dikatakan tentang orang-orang yang kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, tajassus. Kenapa? Karena memang kemudian ketika orang sudah prasangka buruk, dia akan benarkan DP prasangka dengan mencari-cari keburukan orang lain. Prasangka buruk, misalnya ibu pedoi ada jatuh di halaman rumah 20.000. Tiba-tiba tetangga babili oto. Ya. Jangan sampai ibu suuzon. Kayaknya saya pedoi 20.000 itu dia sobat tambah bili akan oto. Ini tidak mungkin. Cuman karena sudah ada suuzon, dia semua kasih baku kait itu. Tadi saya pedoi hilang. Tiba-tiba tetangga babili oto. Tentu saya pedoi itu yang dia pakai babili akan oto. Tidak ada oto harga 20.000. Oto-otoan Ustaz. Iya, mungkin cuma oto-oto untuk dia punya anak. Tapi begitulah bahayanya suuzon. Ketika dia sudah suuzon, sudah prasangka buruk, maka dia akan menarik orang untuk melakukan dosa-dosa selanjutnya, yaitu mencari-cari aib orang lain, mencari-cari keburukan orang. Untuk apa?
membenarkan dia punya prasangka. Ya, misalnya kemudian dia prasangka, kayaknya itu tetangga sebelah ada bakalai suami istri. Nah, ketika kita lihat suaminya jalan sendirian naik motor, langsung kita orang bilang, "Ti, betul." Ya, ti, betul, orang tidak naik motor sama-sama. Padahal boleh jadi istrinya lagi ada masa di rumah, boleh jadi istrinya lagi ada ikut talim, istrinya lagi ada sholat, lagi kasih tidur anak. Cuman ketika prasangka sudah hadir, semua hal akan dijadikan prasangka untuk membenarkan dia punya prasangka. Semua hal akan dikait-kaitkan dengan dia punya prasangka. Makanya ini bahayanya dosa prasangka, dia akan menarik dosa selanjutnya sampai dia jatuh kepada yang namanya ghibah. Dia akan jatuh pada dosa membicarakan keburukan orang lain. Awal dari prasangka, dia kasih baku kata, akhirnya dia sampaikan ke orang. Ya menurut saya, dia itu begini-begini oti. Soalnya saya dapat dia Allah, dia itu begini. Ya sudah jatuh pada dosa yang namanya ghibah. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang namanya prasangka buruk. Jadi ini bahayanya dosa memiliki prasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bahayanya prasangka buruk ini menunjukkan ada yang bermasalah di hati kita. Ada yang bermasalah di hati kita. Padahal orang itu bisa masuk surga illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa masuk surga itu adalah yang hatinya sehat, yang hatinya selamat. Bu, penyakit fisik dengan penyakit hati, hati-hati, lebih bahaya penyakit hati dibanding penyakit fisik. Penyakit fisik itu apa? Orang stroke, orang darah tinggi, orang ada diabetes, itu fisik semua. Adapun penyakit-penyakit hati yang tadi, misalnya iri, ria, tamak, suuzon dan lain sebagainya. Perbedaannya, pertama, kalau yang namanya penyakit fisik banyak DP obat, Bu. Ibu-ibu mau jalan dari Pohuwato atau dari Bonebolango mau ke kota saja, itu banyak sekali misalnya dokter kulit, ya, dokter penyakit dalam, dokter THT, itu fisik semua. Tapi pernah tidak kita dapati dokter spesialis suuzon, dokter spesialis sombong, dokter mengobati penyakit ria? Tidak ada. Penyakit-penyakit batin itu kadang-kadang tidak diberikan perhatian yang lebih. Itu perbedaan pertama. Kedua, penyakit-penyakit fisik itu, Bu, kita lebih tahu daripada orang lain. Orang lain tidak tahu. Saya tidak tahu di sini berapa tibu gula. Mungkin ada yang 400. Ya, saya tidak tahu kan, karena itu penyakit fisik. Yang punya lebih tahu daripada orang lain. Ada orang misalnya ada serangan jantung, tiba-tiba DP cucu kasih butuh petasan, meninggal. Kenapa? DP cucu tidak tahu. Tapi kalau penyakit hati, boleh jadi orang lain lebih tahu daripada kita. So sombong anak ini. Nanti orang lain mau kasih ingat baru mau tahu. Nanti orang lain mau bilang, baru itu mau dapat tahu. Nah, ini tidak ada sama sekali, tidak jaga bersedekah. Misalnya anak punya hati ini, kenapa tidak bergaul dengan orang? Anak ini kuat mangi dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang lain lebih tahu daripada kita. Terakhir, dan ini yang paling bahaya, penyakit fisik itu tidak ada efeknya ke alam kubur. Tidak ada orang masuk neraka. Kenapa masuk di neraka? Karena usus buntu dulu, tidak ada. Ya. Kenapa dia siksa di dalam kubur? Asam lambung saya dulu, Masya Allah parah sekali. Tidak ada. Tapi kalau berkaitan dengan yang namanya penyakit hati, awas, bisa jadi sampai dalam kubur itu akan berefek. Betapa banyak orang yang masuk neraka karena dia tidak ikhlas, alias ada penyakit ria di dalam hatinya. Betapa banyak orang-orang yang kemudian masuk neraka karena tidak ada sabar di dalam hatinya. Dikasih musibah, merontak. Dikasih musibah, tidak pernah ikhlas. Ada yang bermasalah di hatinya, sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah dua hal yang menunjukkan betapa bahayanya dosa berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka ini bukan ciri orang beriman, Bu. Orang beriman itu senantiasa menempatkan yang namanya baik sangka. Baik sangka sama orang. Baik sangka sama orang. Kenapa, Bu? Salah dalam memaklumi masih lebih baik daripada salah dalam menuduh. Salah dalam memaklumi masih lebih baik daripada salah dalam menuduh. Contohnya bagaimana? Ada orang sholat di masjid, bapak-bapak. Setiap selesai salam, langsung pulang. Ya, kalau kita berprasangka baik, mungkin dia bersolat sunnah di rumah. Ternyata dia tidak sholat sunnah dia di rumah. Tidak dapat dosa orang. Tidak dapat dosa orang. Makanya salah memaklumi masih lebih baik. Kita maklumi dia sholat dia di rumah, ternyata tidak sholat, itu tidak apa-apa.
daripada salah dalam menuduh. Habis salam langsung mau pergi, malas sekali mau sholat sunnah. Dia di rumah sholat sunnah atau tidak, kita sudah dapat dosa. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam yang namanya salah dalam menduga. Ya, suuzon tadi itu. Ya, makanya prinsip seorang muslim itu adalah banyak-banyak memberikan uzur. Banyak-banyak, apalagi ini yang satu majelis taklim, satu komunitas, banyak-banyak kasih uzur sama saudaranya. Kalau ada orang yang misalnya tidak datang di majelis taklim, jangan langsung suuzon. Jangan langsung suuzon. Memang dia itu kalau mau undang begini malas sekali dia mau datang. Jangan. Jangan langsung suuzon. Kedepankan yang namanya uzur. Uzur itu apa? Memaklumi, kasih alasan. Mungkin dia lagi ada sakit. Tapi tadi saya dapat lihat dia dapat beli nasi kuning. Oh, mungkin dia ada acara keluarga. Bayangkan, bersusun-susun itu kita kasih uzur. Kata para ulama, berikan uzur kepada saudaramu sampai 40. Sampai 40. Tapi kalau dia ada acara keluarga, itu saya dapat lihat dia mau ada di rumah. Kasih lagi uzur yang lain. Oh, mungkin DP tua ada sakit, dia belum boleh keluar rumah. Selalu berikan husnuzon, selalu berikan uzur kepada saudara kita. Supaya apa? Supaya kemudian kita tidak akan jatuh dalam prasangka buruk yang tadi. Ada orang tidak angkat telepon, jangan langsung tuduh macam-macam, jangan. Berikan uzur. Oh, mungkin dia ini lagi ada tak tidur. Tapi DP HP ada online. Mungkin dia ada di kamar mandi, DP HP tak taruh, tak buka DP WhatsApp. Tapi DP HP ini online terus. Mungkin DP anak yang pakai. Ketika kita banyak memberikan uzur kepada saudara kita, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya sifat berburuk sangka. Dan berburuk sangka itu kasih tahu sama saya, apa manfaat buruk sangka? Tidak ada. Cuman bikin naik darah. Tidak ada manfaat buruk sangka, tidak ada. Cuman menyakiti diri sendiri, bikin stres diri sendiri. Suami tidak angkat telepon, pikiran langsung kemana-mana. Mungkin dia ini sudah dengan 02 dan lain sebagainya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya seperti itu? Tidak ada. Mending kita berikan dia uzur. Oh, mungkin dia lagi ada sibuk, mungkin dia lagi ada bawa bentor, mungkin dia lagi ada sholat di kantor. Berikan uzur. Karena dengan uzur itu kita akan bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Tapi kalau sedikit-sedikit suuzon, sedikit-sedikit prasangka buruk, oh hidup ini tidak akan nikmat. Dapat lihat orang berstatus galap warna hitam saja, langsung prasangka buruk. Mungkin dia bermaksud dia bilang hitam saya ini. Tidak ada hubungan. Cuma karena memang sudah dipenuhi dengan suuzon itu hati, hidup ini tidak akan terasa nikmat. Maka kedepankan yang namanya berbaik sangka, berhusnuzon, seraya berusaha memberikan uzur-uzur kepada orang lain. Kalau kepada orang lain saja kita berikan uzur, apalagi kepada suami kita yang ada di rumah. Karena memang ketika kita berumah tangga itu adalah bertemunya dua pemaaf. Bertemunya dua pemaaf. Kalau ada orang yang bisa mempertahankan pernikahan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka yang saya tanyakan adalah berapa kali mereka saling memaafkan dalam rumah tangganya. Pasti banyak. Pasti sang istri berulang-ulang kali memaafkan handuk suami yang basah ada di atas koi. Pasti. Ya, berulang-ulang kali istri akan memaafkan suami yang begitu ambil baju, biar sok saya tunjuk, angkat dulu yang atas baru ambil yang itu. Tapi tidak kan? Suami itu tetap dia mau tarik satu kali, hancur semua, rusak semua. Tapi ketika kita berusaha untuk kemudian berbaik sangka, maka kita akan jauh dari pertengkaran dalam rumah tangga. Wati Allah mungkin dia ini bataru hando di koi karena banyak sekali urusan di kantor. Ya, kasih uzur supaya tidak akan stres, tapi akan mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Mungkin dia ini terlambat pulang, hati Allah karena ada bacari martabak untuk saya. Mungkin dia ini terlambat pulang karena ada bacari pisang untuk saya. Begitu. Ketika kita kedepankan husnuzan, insya Allah ini akan lebih mempertahankan, meromantiskan hubungan keluarga kita yang ada di rumah. Ingat, salah satu syair Arab mengatakan, man tolaba bila aibin, baqiya bila akhin. Siapa orang yang berusaha mencari teman hidup yang tidak ada kekurangan, maka dia akan hidup sendirian. Masya Allah. Iya, betul. Suami, ibu-ibu semua pasti ada kekurangan.
tapi coba berbaik sangka dengan melihat kelebihan yang dia punya. Ya, usai ke suami itu malas sekali kalau mau ajak-ajak di acara keluarga, tapi kalau dia mbak masa enak sekali. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus Oke, jeda siap. sejenak. Siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inun Polimengo dari Majelis Talim Al-Jamaah Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Mau bertanya Ustadz, saat ini kan dunia sekarang lebih canggih di dunia sosial media. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara kita menghadapi orang yang mudah tersinggung dengan status kita di sosial media, padahal status itu tidak bertujuan padanya. Apakah kita harus diam ataukah harus Klarifikasi gitu. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, menghadapi orang yang mudah tersinggung atau suuzon Ustadz melihat status-status kita. Dan yang namanya ketersinggungan ini, Bu, kita tidak bisa duga dia datang dari arah mana. Ibu-ibu tahu ada kasus kejadian orang tersinggung karena dipanggil Mbak. Padahal perempuan tidak mau dipanggil Mbak. Dia bilang, saya bukan anak tante. Tersinggung dipanggil Mbak. Betul. Jadi artinya ketersinggungan ini kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa duga dia datang dari arah sebelah mana. Maka saran saya, selama yang kita posting adalah kebaikan, selama yang kita posting adalah hal-hal yang baik, yang memang tidak kita niatkan untuk siapapun, ya sudah, biarkan saja. Tapi cara yang paling gampang, yang lebih simpel sebenarnya, hapus kontaknya. Ya, hapus kontaknya supaya kemudian dia tidak sering lihat status kita. Bu, fitur blokir, fitur hapus pertemanan itu disediakan oleh WhatsApp supaya apa? Supaya kemudian kita bisa membatasi yang namanya pertemanan. Dan dalam Islam itu boleh tidak masalah. Apalagi yang sudah memberikan dampak buruk. Misalnya ada orang tiap kali bahas status yang dia posting aurat, tiap kali yang dia posting adalah kemaksiatan. Boleh tidak menghapus kontak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena menyelamatkan diri kita. Karena mudaratnya lebih besar daripada maslahat yang kita dapatkan ketika berteman dengan dia. Jadi sekali lagi, yang namanya ketersinggungan itu kita tidak bisa duga, kita tidak bisa tebak dia datang dari mana. Tapi yang pasti selama kita tidak berniat untuk menyinggung orang lain, tidak berniat untuk kemudian menghina orang lain, maka ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang hati-hati juga berstatus. Ya, jangan sampai statusnya memang suka basindir. Giliran ada orang yang tersindir dia tidak terima, ya jangan. Ya usahakan kita hindari status yang seperti itu. Ingat, status kita, postingan kita, like kita, komentar kita, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan HP-mu adalah jalanmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bishawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarini Kaida dari Majelis Ta'lim Al-Harmain, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Mau tanya Ustadz, apakah hukumnya apabila kita berburuk sangka kepada seseorang, namun berburuk sangka itu di suatu saat itu ada benarnya, yang kita sangkakan orang itu ada benarnya. Kemudian apakah kita berdosa
Dan wajibkah kita memintakan maaf kepada orang tersebut? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suuzon dan terbukti, Ustadz. Iya, baik. Makanya dalam ayat tadi di Al-Hujurat itu dikatakan karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa tidak dikatakan semua? Karena memang ada bagian-bagian tertentu di mana yang namanya prasangka itu tidak jatuh sampai pada status dosa. Misalnya apa? Misalnya prasangka yang hanya selintas kemudian langsung dibuang. Tidak sampai berwujud berupa ucapan, tidak sampai berwujud berupa tindakan. Kalau dia sudah berupa ucapan, prasangka sudah turun ke lisan, lisan disampaikan kepada orang lain, maka itu mau benar mau salah, dia tetap jatuh pada sesuatu yang namanya dosa. Kenapa? Karena sudah masuk pada bab gibah. Dan gibah itu mau benar itulah gibah. Kalau salah jadinya Fitnah. Ya. Jadi selama dia cuma ada di pikiran, maka itu tidak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, prasangka kepada yang memang boleh kita prasangkakan. Misalnya begini, ada kabar yang beredar bahwa di Gorontalo ini lagi musim gola. Ciri-ciri gola A, B, C, D. Suatu malam, orang bangun jam 1, orang hoba di halaman rumah, so ada orang yang ciri-ciri begitu. Kemudian ibu bilang, tidak boleh suuzon, tidur ulang, hati-hati, bahaya. Itu sama dengan cari mati sendiri. Apalagi ibu bilang, tidak usah kunci pintu, tidak boleh suuzon dengan orang. Nah, padahal memang sudah jelas-jelas ciri-ciri yang ada di halaman rumah ibu itu menunjukkan dia misalnya pencuri atau dia maling dan lain sebagainya. Maka ini juga tidak masalah berprasangka kepada yang memang boleh untuk diprasangkakan. Yang memang ciri-cirinya sudah jelas bahwa ini bisa mendatangkan bahaya, ini bisa mendatangkan mudarat. Kemudian kita berprasangka buruk kepadanya, maka itu tidak masalah. Bagaimana dengan orang yang biasa berbohong, Ustadz? Kemudian sudahlah, nggak usah percaya lagi sama dia. Apakah itu termasuk di situ tidak masalah. Jadi kalau misalnya orang sudah tahu, ya ini kalau mbak pinjam uang tidak pernah mbak kasih pulang, ya. Tapi insya Allah di sini tidak ada ya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Insya Allah. Mau pinjam uang tidak pernah mbak kasih pulang. Kalau mbak pinjam uang saya yang mau stres, padahal saya pe uang. Tapi kenapa saya tiba-tiba kalau mbak tagih saya yang takut? Nah, kalau sudah begini kemudian dia pinjam uang, muncul prasangka, nanti dia tidak kasih pulang poli ini stop. Tidak usah dikasih pinjam, tidak masalah. Ya, ada orang yang mengajarkan kepada saya, jangan kasih pinjam uang sama orang. Tapi ingat, tidak kasih pinjam uang beda dengan tidak membantu. Ya, ada orang pinjam 300 sama dia bilang begini, kalau 300 saya tidak ada, apa 50 tidak usah ganti, ambil saja. Itu lebih selamat hati kita daripada kasih 300 rusak pertemanan, daripada kasih pinjam 300 tiap hari stres, ya tiap hari kode di status, tiap hari posting ceramah bahaya hutang. Pak kode tetap yang di kode tidak pernah mengerti. Masya Allah. Jadi kalau yang seperti ini yang sudah ada track record buruk, jangankan begitu, di bank saja kalau orang yang punya blacklist nama catatan hitam, mereka tidak akan layani. Apakah mereka kemudian prasangka buruk? Tidak. Ini berdasarkan pengalaman yang ada, berdasarkan apa yang terjadi, itulah yang melahirkan prasangka. Makanya usahakan kalau mbak pinjam uang kasih pulang, supaya kalau besok-besok mbak pinjam masih orang mau kasih pinjam. Atau paling tidak kalau belum ada doi, lapor. Jangan hilang. Ibu tidak bermain curcurpal nanti mbak hilang. Jadi sampaikan saja, saya belum ada uang, mungkin nanti minggu depan. Masya Allah tidak masalah ya. Jadi prasangka itu tidak semua jatuh pada dosa. Memang ada poin-poin tertentu di mana prasangka itu dibolehkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Aman Ibu, insya Allah Bu. Baik, selanjutnya masih ada yang bertanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lian Biotodu dari Majelis Ta'lim Al-Jamaah di Sapupaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwatu. Bertanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang sering berprasangka buruk kepada istrinya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering disuuzoni sama suami Ustadz. Tanda cinta mungkin Ustadz ya? Iya, mungkin takut kehilangan dan lain sebagainya ya. Ya, jadi mohon maaf,
Tapi saya pernah baca sebuah ilmu pernikahan, katanya kalau pasangan itu terlalu banyak mencurigai, boleh jadi yang dicurigai itu yang dia lakukan. Ya, makanya dia lempar duluan sama pasangannya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, tapi kalaupun kemudian suami kita banyak prasangka buruk, coba kemudian kita tabayun, kita cerita apa yang mau dikhawatirkan, apa yang mau ditakutkan, apa yang mau disangkakan buruk ini. Saya mau dengan orang lain, misalnya tidak mungkin. Kita berikan hal-hal yang kemudian bisa meyakinkan pasangan kita bahwa apa yang dia takutkan itu tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi, ya. Dan Masya Allah, yang namanya pasangan ini memang butuh yang namanya cerita. Butuh yang namanya cerita. Karena kalau tidak cerita akan banyak timbul yang namanya tadi prasangka-prasangka seperti itu. Ya, ketika istri tidak pernah cerita, suami tidak pernah menceritakan ketakutannya, ya akhirnya masing-masing berjalan dengan prasangka yang berbeda-beda. Maka insya Allah semoga ibu-ibu yang ada di sini setelah ini bisa menjadi orang-orang yang mendengarkan suaminya dan juga berani bercerita kepada suaminya, ya, untuk mempertahankan utuhan dan keromantisan rumah tangga. Allah Ta'ala alam bishawab. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Etawati Naloleng dari Majelis Taklim Al-Harmain Desa Tanggilingol, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah dosa berburuk sangka itu dapat menghalangi ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus, apakah kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita tujukan buruk sangkanya? Dan apakah, karena ini menyangkut hablum minan nas, dan jika memang harus meminta maaf, apakah kita cukup dengan memohon ampun kepada Allah dan bertaubat sehingga dosa buruk sangka kita diampuni? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan dari Ibu Eta, apakah dosa berburuk sangka dapat menghalangi terhadap ibadah lain, Ustaz? Iya, dosa buruk sangka ini memang seperti yang disampaikan tadi adalah cikal bakal atau asal muasal dari dosa-dosa yang lain. Tapi selama itu belum sampai berwujud dalam bentuk tindakan dan perilaku, maka kata para ulama banyak-banyak diistighfar saja, banyak-banyak istighfar saja. Tapi kalau sudah keluar, sekali lagi, kalau sudah keluar dalam bentuk perbuatan atau cerita kepada orang lain, maka itu sudah masuk dalam bab ghibah. Dan itu yang ditanyakan tadi, itu sudah harus dimintakan maaf. Ya, karena itu sudah berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Dan ingat, Allah tidak akan hapuskan dosa kita kepada sesama manusia sebelum orang tersebut memberikan maaf dan keridhaan kepada kita. Itu yang bahaya. Tapi kalau makanya hati-hati kalau mau kasih keluarkan kata ini. Kata Nabi SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu dua. Apa itu? Al-famu wal faraj, yaitu lubang lisannya dan mohon maaf, lubang kemaluannya. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah lisannya. Ya. Makanya sekali lagi hati-hati kalau mau keluar kata, karena apa yang kita sampaikan tidak bisa ditarik lagi. Ya, apa yang kita sampaikan tidak bisa kita hadang untuk tersebar. Kita sebarkan sama orang, jangan bilang pas-apa-apa. Dia kasih terus lagi pada DP taman. Cuman mana yang tahu, jangan bilang pas-apa-apa. Akhirnya jangan bilang pas-apa-apa ini satu Gorontalo tahu. Ya, dari jangan bilang pas-apa-apa. Maka sekali lagi ketika kita punya prasangka buruk kepada orang lain, langsung tutupi itu. Hapus itu, kemudian perbanyak beristighfar dan usahakan tidak sampai keluar dalam bentuk cerita kepada orang lain. Ya, jadi dia tidak sampai menghapuskan pahala dan taubatnya juga tidak harus minta maaf selama dia masih dalam pikiran kita, ya masih dalam sangkaan saja, belum sampai menjadi ucapan ataupun perbuatan. Baik, Insya Allah bisa dipahami Ibu. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Bapak Aslan Yusuf, bagaimana cara berbaik sangka sama Allah ketika gagal CPNS, Ustadz? Iya, jadi Masya Allah yang bertanya ini ya. Jadi saya paham bahwa memang bab suuzon itu bukan cuma kepada manusia. Bab suuzon itu juga berkaitan antara kita dengan Allah. Dan itu yang lebih berbahaya. Suuzon sama Allah. Suuzon, berburuk sangka sama Allah.
itu adalah satu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa mendatangkan banyak hal termasuk kekufuran. Kalau orang bilang, "Tante, Allah sudah tidak sayang saya ini. Kenapa saya ini tiap hari cari nafkah, pulang kamar cuma begini yang mau dapat. Saya berjual di pasar dari subuh, kenapa cuma mau dapat begini?" Suudzon kepada Allah itu berbahaya, ya. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah itu bahaya. Nah, sekarang yang ditanyakan, bagaimana kita berusaha untuk berbaik sangka sama Allah ketika gagal di PNS? Yang pertama, kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Mungkin kalau saya jadi PNS, mungkin saya akan jauh dari Allah. Mungkin kalau saya PNS, saya utang semua ada di mana-mana. Mungkin kalau saya PNS, saya mau taruh di daerah yang jauh, yang akan membuat saya jauh dari anak dan istri, ya. Jadi kita berusaha berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah dengan melihat sisi-sisi yang positif, sisi-sisi yang baik. Oh, mungkin gara-gara saya gagal PNS ini, Allah sudah siapkan saya rezeki yang lebih baik di tempat lain. Mungkin kalau saya gagal, karena memang ketika seseorang gagal dalam seleksi misalnya CPNS ini, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Dia sudah korbankan waktunya untuk belajar, dia sudah korbankan tenaganya, dia sudah korbankan uangnya untuk membeli paket belajar dan lain sebagainya. Maka disitulah ketika dia gagal, harus banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan mungkin kasih cobaan melebihi batas kemampuan saya. Allah itu tidak akan mungkin menguji melebihi batas kemampuan saya. Orang lain DP musibah lebih besar. Saya punya gagal PNS, sana orang DP rumah terbakar, sana orang DP suami meninggal, sana orang DP anak tenggelam. Ketika kita banyak melihat sisi-sisi yang baik, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk berbaik sangka atas setiap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ikut lagi tahun depan, ya. Masya Allah. Insya Allah. Baik, tetap semangat Bapak Aslan Yusuf. Selanjutnya masih di live streaming YouTube, pertanyaan dari Bapak Adil Habu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang selalu berprasangka buruk, Ustadz? Ya, sekali lagi, orang yang berprasangka buruk kepada kita tidak akan pernah kita bisa bendung. Kita tidak mungkin berharap semua orang suka sama kita, tidak ada. Tidak mungkin. Nabi saja, ini Nabi yang akhlaknya baik, Nabi yang budi pekertinya terpuji, Nabi yang begitu ramah, Masya Allah, Nabi yang bahkan kepada kucing saja, kepada orang yang sering menghinanya saja baik, tetap ada yang tidak suka. Tetap ada yang tidak suka. Apalagi cuma orang. Siapa kita? Kemudian kita mengharapkan semua orang suka sama kita. Tidak mungkin. Maka kalau ada orang yang berprasangka sama kita, menjelek-jelekkan kita di luar sana, bilang coba gini, Alhamdulillah tambah poli pahala. Ya, Alhamdulillah tambah poli pahala. Bahkan Imam Hasan Al-Basri itu, kalau dia digibahi, DP aib orang ceritakan, dia antar hadiah. Kenapa dia bilang begini? Maka saya coba kasih dengan DP pahala tadi. Iya, karena ketika kita menggibahi orang lain itu kan dia memindahkan pahalanya kepada orang yang sedang dia gibahi. Tidak apa-apa kalau kita yang disangkakan buruk, kita yang digibahi. Yang bahaya itu kalau kita yang berprasangka buruk kepada orang lain. Tidak usah. Kita tidak akan dihisab berdasarkan prasangka orang lain, ya. Kita tidak akan dihisab berdasarkan prasangka orang. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ibu sedekah, ikhlas. Satu dunia bilang ti ibu itu cari muka dia. Mana yang Allah nilai? Yang ada di hati atau orang punya omongan? Yang ada di hati. Kita tidak akan dihisab berdasarkan prasangka orang. Yang Allah akan nilai apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita sholat, misalnya bapak-bapak, sholatnya DP suara dia kasih gagah, dia kasih bagus, dengan tujuan supaya dia bisa menikmati sholat. Ternyata DP makmum bilang, kasih lihat Pak Imam ini. Nah, kira-kira mana yang Allah nilai? Hatinya Pak Imam atau omongan makmum yang di belakang? Hatinya Pak Imam. Ini ketika kita orang berprasangka buruk kepada kita, ya sudah. Namanya juga hidup, pasti ada yang tidak suka. Ya, sekelas Nabi saja banyak yang benci, apalagi cuman kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Insya Allah bermanfaat Bapak Adil Habu. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Padunggala. Saya dari Majelis Taklim Al-Jamaah Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Bertanya Pak Ustadz, Ya. apa perbedaan berbaik sangka dan berburuk sangka kepada orang lain? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dijawab setelah jeda. siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan tadi, perbedaan antara suuzon dan husnuzon, Ustadz. Iya, Masya Allah ya. Jadi setiap kata-kata yang diawali dengan husnun atau husnul itu berarti kebaikan ya. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Jadi kalau suuzon itu prasangka buruk, husnuzon itu adalah prasangka baik. Selalu berbaik sangka kepada orang lain. Apapun yang orang laksanakan, punya dia berbaik sangka ya. Jadi insya Allah dengan begitu akan dijauhkan dari dosa-dosa selanjutnya dan akan dijauhkan dari yang namanya stres dan lain sebagainya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Abdullah dari Majelis Ta'lim Al-Harmain, Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bene Belango. Pertanyaan saya Ustadz, adakah akibat atau dampak buruk yang akan dirasakan jika seseorang berprasangka buruk kepada orang lain, dan bagaimana cara menghindarinya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Hadijah Abdullah, dampak buruk dari suuzon dan bagaimana cara agar terhindar dari suuzon ini, Ustaz? Yang namanya dampak yang paling terasa itu adalah dampak psikis kita. Orang yang kejiwaannya terganggu itu pasti banyak suuzon, banyak berburuk sangka. Mau tidur, overthinking. Kalau anak muda sekarang bilang, mesti aja overthinking ya. Terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pasti, terlalu banyak mengkhawatirkan. Kalau mau tidur, suuzon, berburuk sangka, saya suami ada di mana, saya pindah di mana, sudah. Maka cara untuk tenang itu sekali lagi dengan berusaha untuk berbaik sangka kepada manusia dan juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, ketika prasangka itu sudah menjadi perbuatan, menjadi ucapan, maka dia akan menjadi dosa yang harus siap kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bermanfaat. Baik Ustaz, kembali lagi ke live streaming YouTube. Pertanyaan dari Bapak Guntur Wantu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya berbaik sangka kepada Allah ketika gagal menikah? Karena sampai saat ini ibadah itu belum terlaksana. Insya Allah. Iya ya, susah ya. Jadi kalau ada orang ingin menikah, sudah berjuang, sudah berkorban, ternyata wanita yang ingin dinikahi menikah dengan orang lain atau tiba-tiba. Aduh, sakitnya tuh di sini, Ustaz. Sakitnya tuh di sini. Tapi justru ketika seseorang ditimpa musibah oleh Allah, husnuzon, ya, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita itu menyukai membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu adalah yang baik untuk kita. Dan boleh jadi kemudian kita itu menyukai sesuatu, ternyata sesuatu itu adalah yang buruk untuk kita. Maka ketika kita batal menikah dengan seseorang, berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Allah siapkan yang lebih dari ini untuk saya. Mungkin Allah siapkan spek bidadari untuk saya. Mungkin Allah siapkan perempuan yang lebih soleha untuk saya. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi Allah lagi memberikan saya waktu untuk memantaskan diri. Ya, karena selama orang itu belum menikah, berarti dia punya waktu yang panjang untuk kemudian dia memantaskan dirinya. Karena menikah itu bukan cuma soal umur, tapi menikah itu adalah bagaimana kepantasan. Karena ketika sudah menikah, dia akan mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikah, dia sudah jadi pemimpin. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya adalah usahakan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berfaedah, bermanfaat,
Karena biasa suuzon itu akan hadir kalau lagi hujan, duduk di teras sendiri, siram kopi ya. Sudah mulai timbul perasaan-perasaan galau, ya Allah. Mungkin dia sekarang lagi dengan suaminya ya. Andaikan saya menikah dengan dia, muncul lagi suuzon di situ. Dan yang paling terakhir adalah jauhi kalimat-kalimat seandainya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau tertimpa musibah supaya tidak suuzon sama Allah, jauhi kalimat seandainya. Kata Nabi, jangan katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan suka mengatakan seandainya. Seandainya saya begini, mungkin begini. Seandainya saya tidak begini, mungkin tidak akan terjadi begini. Jauhkan itu, karena itu adalah pintu kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andaikan tipe itu cepat saya bawa lari di rumah sakit, mungkin dia tidak meninggal dunia. Mungkin kalau seandainya tipe itu saya tidak suruh uru, mungkin dia tidak akan tersalah, dia tidak akan meninggal dunia. Sudah, ketika sudah terjadi, katakan qadar Allah. Ini sudah takdir dan ketetapan Allah, dan ini pasti yang terbaik. Baik, insya Allah. Baik, bermanfaat insya Allah Bapak Guntur Wantu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Jurlin Abunga. Seseorang yang pinjam uang dengan janji dibayar setelah gajian. Ketika ditagih selalu saja bilang belum ada, sampai-sampai bila bertemu seolah-olah tidak melihatnya. Sehingga langsung bersuuzon bahwa dia memang penipu dan tidak bermaksud bayar utang. Iya. Tidak apa berprasangka sama orang yang seperti itu ya. Oh, tidak apa. Iya, karena memang sudah punya track record seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mau bayar utang, Bu, bilang saja begini sama dia, aku dapat di akhirat orang itu. Ya. Kau bisa lari sepanjang engkau bisa berlari di dunia. Kau bisa bersembunyi, silakan bersembunyi. Tapi ingat, akan ada satu hari di mana kita akan dikumpulkan di dalam satu padang mahsyar yang besar, dan di situ saya akan tagih saya punya hutang. Dia tidak bisa bayar pakai doi, dia akan bayar dengan DP pahala. Jadi kasih tahu sama orang yang tidak mau bayar utang, lari Jo. Kok dapat di akhirat orang. Makanya justru kalau ada orang yang menagih hutang sama kita, itu berarti dia baik. Sayang gitu ya. Sayang. Mumpung dia masih tagih di dunia, bayar. Kalau dia mau tagih di akhirat, susah bayar pakai pahala, tidak tahu cari pahala di mana lagi. Ya. Allah Ta'ala baku tuntut di akhirat, Bu Jurlin. Selanjutnya dari Nagen Miana. Bagaimana jika yang berburuk sangka itu adalah pimpinan kepada bawahannya? Mohon penjelasannya Ustadz, kira-kira bagaimana kita sebagai bawahan menyikapinya? Iya, pimpinan kepada bawahan itu sebenarnya tidak perlu berburuk sangka. Dia cukup adakan saja pemeriksaan saja. Misalnya dia bilang, tentu tidak bekerja saya ke bawahan. Ini sudah dilakukan sidak saja, dilakukan supervisi saja kalau misalnya di sekolah, dilakukan investigasi saja. Daripada dia berburuk sangka kepada bawahannya. Kan dia punya kapasitas, dia punya jabatan. Daripada dia berburuk sangka, tentu bahwa ada tidur-tidur orang itu, tentu tidak bekerja orang itu, sudah langsung lakukan investigasi. Dari investigasi itu akan terungkap apakah dia menyelesaikan pekerjaannya atau tidak, apakah dia benar-benar bekerja atau tidak, akan terungkap dari situ. Mungkin prasangkanya itu, tentu saya ke bawahan jaga cerita-cerita di belakang saya ya. Mungkin prasangkanya seperti itu. Tergantung, kalau memang Bapak juga sebagai pimpinan tidak ramah kepada bawahan, kadang-kadang menyuruh bawahan tidak pakai peri kemanusiaan, kadang-kadang menyuruh bawahan di luar jam-jam tertentu ya. Maka kalau bawahan berprasangka seperti itu, ya minta maaf, perbaiki sikap, maka insya Allah akan juga memperbaiki hubungan di lingkungan kerja. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bermanfaat Nagen Miana. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Andin. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan seorang istri yang sering berprasangka buruk terhadap suaminya, kemudian minta maaf tapi diulang kembali Ustadz? Iya, insya Allah ya. Yang namanya istri itu memang kebanyakan dia pakai perasaan. Makanya suami-suami, tenangkan istri dengan cara paling tidak sering-sering mengabari, ya. Betul. Ya, sering mengabari. Kalau masih ada di tempat kerja, saya masih ada kerja, ya. Tapi tidak usah terlalu. Jangan mau sholat saya masih baruku ini, ya. Tidak usah. Ya, saya masih sementara sujud ini, jangan. Ya, artinya selagi kita bisa mengabari, kabari. Ya, saya lagi mau ke sini, saya lagi mau ke sini. Karena itu bisa menenangkan istri dan membuat istri tidak berprasangka buruk. Apalagi kalau istri di rumah. Siapa temannya cerita kalau bukan suami? Siapa temannya untuk curhat kalau bukan suami? Istri itu kesepian di rumah, dia butuh suami. Maka tolong jangan buat kesendiriannya di rumah semakin diperparah dengan adanya prasangka-prasangka. Karena memang suaminya juga tidak jaga kabar, tidak angkat telepon, tidak balas chat.
maka wajar kalau kemudian istri berprasangka. Tapi kalau suami selalu mengabarkan, suami selalu memberikan foto, kirim foto, halo istriku, halo cantikku, halo manisku, masya Allah. Ya, istri juga mungkin akan lebih mengedepankan berbaik sangka kepada suaminya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Andin. Ini pertanyaan penutup Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara, mohon menutupnya dengan doa Ustadz. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang ada di rumah, bab suudzon ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan hati yang efeknya itu besar sekali, dan bukan cuma prasangka buruk kepada manusia yang perlu kita jauhi, tapi juga prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling merugi itu adalah orang yang berprasangka Allah sudah tidak mau kasih maaf lagi dia. Ya, orang yang kemudian sudah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Ketika Allah berikan ujian, mungkin ini bentuk cinta Allah, mungkin saya pesolat jaga bolong-bolong, mungkin saya pesolat tidak jaga tepat waktu, mungkin saya jarang mengaji. Ketika Allah berikan satu permasalahan, maka yakin itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan husnuzan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah kebahagiaan juga di akhirat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa la ta'atik. Ya Allah, Zat yang maha menggenggam hati ini, tetapkan hati ini dalam ketaatan, tetapkan hati ini dalam prasangka-prasangka yang baik ya Allah, dan jauhkan kami dari prasangka-prasangka yang buruk yang bisa menghancurkan kehidupan dunia kami, terlebih kehidupan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jamaah, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Haramain. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.